Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tugas dari mata kuliah Arsitektur Kota dengan judul tugas Image of City Kabupaten Toli-Toli. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama mahasiswa. Yang pertama, Dodi Rivaldi, Stambuk F221-15025. Yang kedua, Liana Zulfana, Stambuk F221015. Yang ketiga, Indi Sasmita Amir F221-19046. Yang keempat, saya sendiri Salwa Musarafa Al-Musawa Stambuk F221-19014. Yang kelima, Saleh Iman Mufti dengan Stambuk F221-19004. Yang keenam, Majid Muhammad Fajri Stambuk F221-19108. Yang ketujuh, Muhammad Bakti Agung Stambuk F221-19106. Dan yang terakhir, Anastasia Trifosa Stambuk F221-20030. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya lanjut ke materi, yaitu Image of City atau citra kota merupakan citra atau kesan wajah pada sebuah kota yang diberikan oleh kebanyakan orang, bukan individual. Citra kota lebih ditekankan pada lingkungan fisik atau sebagai kualitas sebuah proyek fisik seperti warna, struktur yang kuat, dan lain-lain, sehingga akan menimbulkan bentuk yang berbeda, bagus, dan menarik perhatian. Selanjutnya, elemen-elemen pembentuk citra kota ada 5. Yang pertama adalah PETS. PETS adalah jalur sirkulasi atau akses pergerakan pengguna kawasan dalam melakukan kegiatan. Bentuk-bentuk jalur ini dapat berupa jalan, trotoar, gang, apapun yang sesuai dari fungsi tersebut. Keberadaan elemen-elemen fisik di sepanjang jalur sirkulasi ini menciptakan paths atau jalan secara mudah dapat dikenali karena merupakan koridor linear yang dapat dirasakan oleh manusia pada saat berjalan mengamati kota. Untuk kebanyakan orang, jalan merupakan elemen kota yang mudah untuk dikenali karena semua manusia menikmati kota pada saat dia berjalan. Jadi dalam elemen ini mengandung pengertian jalur transportasi linear yang dapat dirasakan oleh manusia. Path sendiri mempunyai identitas yang lebih baik kalau memiliki tujuan besar, misalnya stasiun, tugu, alun-alun, dan lain-lain, serta ada penampakan yang kuat, misalnya fasad, pohon, dan lain-lain, atau ada belokan yang jelas. Salah satu elemen kota menurut Kevin Nash yaitu path, yang merupakan jalur sirkulasi atau akses pengguna kawasan dalam melakukan kegiatan. Path sendiri dapat berupa jalan, trotoar, gang, atau apapun yang mempunyai fungsi tersebut. Keberadaan elemen-elemen fisik sepanjang jalur sirkulasi dapat menciptakan ruang gerak yang berkarakter dan khas. Path sendiri secara mudah dapat dikenali karena merupakan koridor linear yang dirasakan oleh manusia pada saat berjalan mengamati kota. Path mempunyai identitas yang lebih baik jika memiliki tujuan yang besar, misalnya menuju ke tugu, stasiun, alun-alun, dan lain-lain. Serta ada penampakan yang besar, misalnya fasad, pohon, atau objek-objek yang dapat menarik perhatian. Selanjutnya adalah contoh-contoh path yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Pertama-tama, mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar menunjukkan bahwa terdapat 4 jalur yang menuju atau memusat pada salah satu objek terkenal di Kabupaten Toli-Toli, yaitu Tugu Cingkeh, yang menjadi citra kota itu sendiri. Seperti yang sudah disebutkan tadi, identitas path akan lebih baik jika ada penampakan yang kuat, seperti halnya Tugu Cingkeh di Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya adalah jalur lurus yang sangat panjang membentang dari bagian timur dan berakhir di dermaga di tepi laut bagian barat. Jalur seakan-akan terlihat seperti membelah dua wilayah bagian kota Toli-Toli. Berikut ini adalah gambarnya. Jalan ditandai dengan garis merah putus-putus. Selanjutnya ada jalur pedestrian yang terletak di Jalan Veteran sepanjang area gedung olahraga Mokondogan. Namun sayangnya,
Di beberapa lokasi belum tersedia jalur pedestrian tersebut. Kemudian, ada jalur 2 yang terletak sepanjang Jalan Usman Binol. Dan di sebelah kiri dan kanan jalan merupakan area rumah toko atau yang biasa disebut dengan ruko. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, elemen selanjutnya yaitu nodes. Nodes adalah titik-titik spot-spot strategis dalam sebuah kota di mana pengamat bisa masuk dan keluar. Elemen ini juga merupakan fokus untuk ke dan dari mana dia berjalan. Nodes juga bisa merupakan persimpangan jalan, tempat break atau tempat berhenti sejenak, persilangan atau pertemuan pad, ruang terbuka atau titik perbedaan dari suatu bangunan ke bangunan yang lain. Elemen ini juga berhubungan erat dengan elemen distrik karena simpul-simpul kota yang kuat akan menandai karakter suatu distrik tersebut. Ada sebanyak 3 elemen nodes yang teridentifikasi di kota Toli-Toli, yaitu yang pertama, Lapangan Haji Hayun, yang merupakan ruang terbuka kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat di mana penggunanya lebih bersifat terbuka. Yang kedua yaitu Bundaran Tugu Cengkeh, yang merupakan salah satu simpul pertemuan aktivitas transportasi di kota Toli-Toli. Bundaran merupakan salah satu jenis pengendalian persimpangan yang umumnya digunakan pada daerah perkotaan dan luar kota sebagai titik pertemuan antara beberapa ruas jalan. Baik, saya akan melanjutkan materi edges. Edges adalah elemen linear yang tidak digunakan atau dipertimbangkan sebagai pad oleh pengamat. Edges adalah batas-batas antara suatu wilayah, sela-sela linear dalam kontinuitas, pantai, potongan jalur kereta api, tepian, dan dinding. Edges juga merupakan elemen linear yang dikenali manusia pada saat dia berjalan, tapi bukan merupakan jalur atau pad. Batas bisa berupa pantai, dinding, deretan, atau jajaran pohon atau landscape. Batas juga bisa berupa barrier antara dua kawasan yang berbeda, seperti suatu area dalam menjaga privasi dan identitas kawasan. Meskipun pemahaman elemen ini tidak semudah memahami pad. Batas utara Laut Sulawesi. Laut Sulawesi di barat Samudra Pasifik dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindanao. Filipina di utara. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu distrik. Distrik adalah bagian medium menuju besar dari sebuah kota yang tersusun dari perluasan 2 dimensi di mana pengamat secara gambaran mental masuk di dalamnya dan dikenal memiliki kesamaan yang umum, yakni identifikasi karakter. Identifikasi karakter ini selalu dapat diidentifikasikan dari dalam dan digunakan bagi acuan atau referensi eksterior apabila dilihat dari luar. Sebuah kota terdiri dari berbagai lingkungan bagiannya yang disebut distrik, seperti pusat kota, uptown, midtown, daerah perumahan, daerah industri, suburban, kampus, dan sebagainya. Kadang-kadang lingkungan ini berbeda dalam bentuk dan besarnya, dan kadang-kadang dapat berbaur dalam karakter dan tidak mempunyai batas-batas atau pemisah yang jelas. Pasar Bumi Harapan adalah salah satu pasar di kota Toli-Toli. Pasar ini terletak di Jalan Sultan Binol, Toli-Toli. Kecamatan Baolan di Kabupaten Toli-Toli dengan ibu kota kecamatan yaitu Kelurahan Baru. Kecamatan ini sekaligus ibu kota dari Kabupaten Toli-Toli. Batasan wilayahnya utara Kecamatan Galang, timur Kecamatan Lampasio, selatan Kecamatan Ogodeide, dan barat Laut Sulawesi. Yang bermain di perairan ini. Sampai di pulau ini, Anda harus menggunakan perahu nelayan yang memang sering digunakan untuk mengantar ke Ratu Ampat. Waktu yang Anda butuhkan untuk menyeberang dari dermaga Desa Malala
hingga Ratu Ampat sekitar 15 menit dan biayanya juga terjangkau. Yang terakhir, Sabang Tende. Sabang Tende berada di pusat kota Toli-Toli, di mana Anda hanya butuh 15 menit menggunakan kendaraan bermotor. Selain menyelam, Anda juga bisa bersantai di gazebo yang disediakan. Tempat wisata di Toli-Toli